Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivanda Aryadi dengan NIM 20001010006. Jadi di sini saya akan melakukan data analisis. Jadi data analisis itu ANOVA, ANOVA single faktor. Nah, jadi di sini saya sudah mempunyai datanya, itu data BMKG, itu data tekanan. Ini data tekanan ini dari sensor 1 sampai sensor 15. Nah, jadi kita langsung saja. Yang pertama untuk ANOVA ya. Jadi kita ke data analisis. Nah, bagi teman-teman yang belum eh, data analisisnya belum ada, kita ke file dulu, terus kita ke option, terus sudah kita ke option, terus kita ke add-ins. Sudah kita add-ins, kita tekan yang analisis talkback ini, tuh, terus kita pilih ke go, terus kita pilih yang analisis talkback, yang paling atas nih, kita pilih OK, dan keluarlah data analisis. Seperti itu ya teman-teman untuk melakukan data analisisnya. Nah, eh, selanjutnya kita akan membuat sebuah ANOVA single factor. Nah, untuk ANOVA single factor kita ke data analisis, terus kita pilih yang paling aneh, yang paling atas nih kan, ada ANOVA single factor. Nah, kita pilih OK aja. Terus untuk yang ini kita pilih input rank. Nah, jadi input rank ini merupakan eh, total. Jadi data ya, kita baru dari tekanan PA1. Nah, dari tekanan PA1 nih, dari tekanan PA1 bisa terus shift, terus ke kanan, terus shift ke kanan sampai tekanan P15. Biar cepat ya, terus shift bawah. Baru nah, kita blok semua yang ada, kita blok nih semua teman-teman yang datanya nih kita blok semua dari tekanan PA1, dari sensor tekanan PA1 sampai sensor 15. Sudah itu kita pilih color, kita pilih labels international, kita pilih alpha 0,05, terus output range-nya. Jadi ini output range ini untuk satu tempat aja, yang di set sini, terus yang untuk neurosite yang set kedua, sudah set ini, maksudnya set baru, terus yang workbook ini Excel baru. Jadi kita tetap di sini saja. Jadi kita dia ini di mana nih? Jadi kita langsung saja ke sini. Apa? Ya sini, terus kita tekan labelsnya juga, terus kita alfanya nih 0,05. Jadi alfa di ANOVA itu cuma 2, yaitu 0,05 sama 1. Nah, karena ini ukurannya ini seluruh datanya, terus yang alfa 0,5, terus yang alfa ini yang kita pilih di sini. Kita tekan OK. Nah, jadilah nih. Nah, dia sudah jadi deh. Nah, jadi kan sudah jadi nih. Tadi kita, nah ini ada hipotesisnya. Jadi kita pindah atas dulu nih. Jadi nih, keluar hasil, terus ada ANOVA, terus ada development groups, ada nih, ada F grade. Nah, kita lihat nih ketentuannya nih. Tadi eh, apa buka laporannya ya? Eh, di ininya, di alpanya, jadi di alpanya itu kan 1. Jadi kita tulis di sini ya, terus di sini hanya sama dengan 0,05 karena kita menggunakan apa 0,05. Nah, ini ada hipotesisnya.
langsung saja nih kita lihat nih, dari sini dapat kita lihat bahwa nih kondisi H0 tidak ada perbedaan, H1 ada perbedaan. Jadi F, jadi jika kondisi F nih kan F nih, ini F nih, kita tanda dulu F nih warna F sama F grid. Nah, jadi F sama F grid nih. Jika F lebih besar dari F grid, wih, dapat lihat nih F-nya lebih besar dari F grid kan. Nah, jadi H0 ini tolak. Jadi tidak ada perbedaan. Terus terima satu, berarti ada perbedaan. Nah, karena dia terima satu ada perbedaan dan tolak H0. Terus eh, F-nya tidak besar daripada F grade. F-nya kurang daripada F grade. Ini F-nya ini kecil daripada F grade. Kalau kecil dari F grade tuh tidak ada perbedaan. Jadi data itu stabil. Kalau eh, apa value ini yang ini 0. Value besar daripada A. Nilai 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 P-nya nilai besar daripada A. Nilai P lebih besar daripada A 0,5. Nah, lebih besar nilai A-nya. Eh, dia tidak ada perbedaannya. Jadi stabil gitu. Nah, jadi dan di P value ini kurang dari A. P value kan 0. A ini kan kecil daripada A 0,5. Jadi ada perbedaan. Jadi dapat diketahui bahwa data ini itu eh, dia berbeda, ada perbedaan. Tapi perbedaan itu berbeda nyata. Nih, perbedaan F lebih besar dari F grade, maka tolak H0 kan, dia tolak H0 nih. Tolak H0. Terus itu makanya dibilang ada perbedaan. Terus perbedaan itu berbeda nyata. Kita dapat melihatnya. Nah, nah nih tolak H1. Jika dia tolak H1 kan, ya tolak H1 tidak berbeda nyata. Jadi tidak ada berbeda nyata, data stabil. Jadi tolak H1 tidak stabil. Jadi karena data dari sini adalah eh, merupakan berbeda nyata, jadi kalau berbeda nyata kita langsung uji lanjut atau uji tukai. Nah, jadi sini saya akan membahas juga tentang uji tukai. Jadi karena ini kan tadi datanya berbeda nyata, jadi kalau berbeda nyata kita lanjut. Jadi kita uji tukai. Nah, jadi saya buka dulu buku Mendel. Jadi di buku Mendel ini sudah ada rumusnya nih. Nah, jadi screenshot dulu bentar. Screenshot clipping. Oke. Nah, sudah kita screenshot nih. Nah, jadi ini rumusnya. Nah, jadi kita langsung saja, kita untuk yang pertama itu kita cari nilai S-nya. Jadi S itu sama dengan MSE. Nah, jadi MSE itu, nih kan dia ada MS, ini square. Ini square apa? Eh, Perdatengahan. Jadi kita cari, jadi ini kita menggunakan yang ini eh, within groups ya, jadi yang gunakan nilai error yang jadi kita masuk saja so MSP sama dengan MSP itu berarti sama dengan ini. Oke, nah jadi di sini kan dapat nih MSE. Jadi MSE itu dicari nah segini karena dia eh, pangkat 2, jadi kita akalin dari MSE ini. Nah, jadi kita akalin di S sama dengan
rumusnya itu sama dengan SQ RT ntar dapat lah nih S-nya nih. Nah, sudah didapatkannya nilai S nih, kita lanjut ke nilai K. Jadi nilai K ini merupakan jumlah sensor. Nah, dari K, jadi ini kan nilai K. K, DF ini nilai K ini number of threads-nya. Jadi K ini jumlah dari mana semua dapat didapatkan dari berapa sensor, 15 sensor. Jadi K sama dengan 15. 15. Oke, jadi kan kita pakai 15 sensor, kita masuk ke tekanan 15. Nah, terus sesudahkah kita cari nilai DF-nya, number of degrees freedom S2. Nah, untuk mencari DF-nya ini jadi untuk mencari nilai DF-nya ini kita harus menggunakan nilai dari ini kawan ini. Nah, jadi kita harus menggunakan seluruh data dulu. Jadi kita total sini total, terus kita to sum atau sum, oke, to sum auto sum enter. Nah, dapatlah totalnya sini. Nah, jadi ini kan DF ini number of degrees of freedom S2. Nah, jadi DF-nya ini dari sum ini dikurang ke 4021. Jadi kenapa 4021? Karena dapat kita rata-rata di sini yang paling banyak itu data 4021, walaupun ada yang sampai 4022. Karena kenapa begitu? Karena data sini belum mana ya? Belum belum di apa? Data tidak sama, belum difilter lah, maksudnya itu belum disaring lah datanya itu. Jadi datanya masih ada yang berlebih, ada yang kurang gitu. Jadi makanya kita rata-ratakan aja lah. Jadi pakai yang 4021. Nah, jadi karena data belum difilter, jadi kita pakai yang 4021 nih. Nah, lanjut lah. Tadi untuk mencari nilai DF itu, DF itu DF sama dengan total sum yang ini, DF sama dengan total sum yang ini dikurang sama yang 4021. Ya, kita enter. Nah, dapatnya DF. Jadi nilai DF ini dapat kita tuliskan bahwa rata-rata dari apa namanya itu dari kon atau data dari semua data jumlah semua data dikurang jumlah semua
data sensor. Pokoknya gitulah, bisa jumlah semua data kurang total data ya, total data dikurang jumlah data masing-masing perlakuan, data dari masing-masing perlakuan, jumlah data dari masing-masing sensor. Perlakuan dari masing-masing perlakuan. Ya, ini jumlah data, total data kurang jumlah data dari masing-masing perlakuan. Oke, sudah kita mencari nilai DF, kita lanjut lagi mencari nilai nilai Q. Nah, nilai Q nih, mana nih tadi? Nilai Q. Nah, nilai Q. Nilai Q. Nah, kita bisa lihat nih, nilai Q ini kan dari penjelasan ini sini, nilai Q ini dari K dulu, dari tulis dulu. K ini 15, DF berapa DF? Oke aja, cepat. Mas koma 5694. 56294. 56, itu nggak bisa dikopi guys. 5694. Oke, 5694 ke 5694 kita tetap kurung. Nah, jadi DF ini Q ini dapat diketahui bahwa nilai tabulasinya dapat diketahui melalui dari tabel 11A dan 11B di appendix 1 dari nilai yang dari alfanya. Ini kan kita pakai alfa 0,5. Jadi kan sudah saya bilang dari awal bahwa alfa di ANOVA tuh 0,5 sama 1. Nah, kita lanjut ke bukunya lagi. Buku halaman nah, dapatkan jadi dapatkan nih nilai bukan nilai tabelnya sih. Kalau ada tabelnya nih. Kita lihat nih. Kan tadi untuk yang 11A, jadi yang 11A ini 0,5 dan untuk yang 11B ini yang nilai alfanya 1. Nah, karena tadi kan kita menggunakan pakai 15 sensor. Jadi kita pakai yang ini 15 nih. Nah, terus bagaimana dengan DF-nya nih? DF-nya kan cuma sampai 120 nih. Sedangkan di sini DF kita tuh sampai dengan 56294, besar sekali, dan terus total data pun sampai 60.315. Jadi kita pakainya yang mana? Jadi kita pakai yang tetap yang di 15. Ini 15 nih kan. Kita pakai yang di 15. Tetapi kita pakai yang di 15 nih. Tetapi kita pakai yang tak hingga. Jadi kita ambil 4,8. Nah, 4,80. Ya, kita ambil 4,80. 4,80. Oke. 4,8. Nah, sudah itu baru kita cari NT. Jadi NT ini kan common sample size. Nah, jadi NT ini
Jadi nt ini jumlah nih, jumlah apa namanya, jumlah data masing perlakuan, jumlah data masing-masing perlakuan. Oke, jadi apa, nt ini jumlah data masing perlakuan. Jadi tadi kan kita menggunakan 4021 karena rata-rata kan. Jadi kopi aja. Sama dengan 4021 enter. Oke. Jadi enter ketemu, kita tinggal cari omega w. Jadi masuk sana ya. Jadi omega w. Oke. Ambang dia aja. Jadi omega w ini QA. Dapat QA nih. Q-nya ini nih 4,8. Jadi sama dengan 4,8. Terus dikali KDF nih. Kan kalau sama F-nya ini udah ada nih. Udah di dalam, langsung dalam Q-nya nih. 15,5694 nih. Jadi kita langsung saja dikalikan dengan apa, jadi kita sama DF ini penentuan untuk mencari tabulasi tersebut. Nah, tabel yang di sini. Nah, dapat ya, kita langsung saja dikali dengan S. Jadi S ini kan kali dengan S. Nah, kurung kali dengan yang ini, terus dibagi dengan yang nih akar N. Jadi akar pangkat N dibagi dengan akar pangkat N. Nah, terus dibagi dengan akar pangkat N sama dengan akar pangkat N ini berarti SQRT gitu deh, RT akarnya SQRT kurang SQRT. Oke, nah SQRT jangan enter. Kan 2 kali baru double enter, baru tutup kurung. Nah, karena tadi kan dibagi, jadi dibagi itu seperti biasa lah, pakai garis miring lah, terus kita enter. Ini kita tekan dia saja. Nah, dapatlah hasilnya 214,48. Kita buatkan saja ST2. Kita buatkan ini format. Format. Jadi kita buatkan langsung dari sini aja nih. Jadi ini kan ada pengurangan belakang koma. Jadi kita buat 2 angka di belakang koma saja. Jadi 214,48. Nah, sudah dia dapat nih 214,48 nih. Kita lanjut lagi. Nah, jadi dapat nih omega W 12,8. Jadi kita akan lanjut ke uji pertemuan. Oke, data analisis lagi. Data analisis lagi. Kita analisis lagi. Kita buat deskripsi statis. Kita pilih ke yang ini. Sini. Oke, keluar. Biasa kita pilih semua data. Lalu save. Cepat.
Statusnya kita ambil tekan satu, kita ambil semua nih sampai bawah karena manual ya, karena tidak bisa menggunakan Ctrl Shift. Harusnya bisa sih. Sabar. Oh iya. Ya. Susah deh guys. Ini harus manual ya. Harus manual. Oke, kita harus manual ya. Oke, kita sampai sini. Kita workshop baru. Analisis gitu. Itu deskripsi nanti. Yes. Deskripsi. Oke, kita 5%. Nomor data. Oke, ada yang salah. Oke. Oke. Oke, yang salah. Oke, udah keluar nih. Nah, karena tadi merupakan salah, sorry teman-teman. Jadi, dimensi dulu. Nah, dengarkan. Terus kita rapin dulu. Untuk rapin, masih, masih, masih. 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 Rapiin. Terus sudah kita rapiin, kita pilih yang mana nih? Format. Terus habis ke format, kita pilih auto fit column. Fit. Jadi, dapat nih dari min, standar error. Ini kita hapus dulu nih. Nah, jadi dari hapus. Nah,
karena hanya kita membutuhkan nilainya aja. Nah, ini nilai yang ini, terus yang ini. Nah, kita hapus saja yang ini. Nah, yang ini kita hapus dulu. Itu. Hmm. Wah, oh, tidak ada. Shift bawah. Kita delete. Dapat nanti karena ini nih. Baru kita hapus aja. Nah, ini juga. Shift bawah. Kita jadikan kontrol. 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 Yang min aja, terus di kontrol, kontrol, terus kita delete. Belum usah kita lanjut. Nah, jadi kita langsung hapus aja. Terus delete. Oke, berhasil. Kita juga ada kontrol, terus kontrol, terus kita delete. Salah, salah, kontrol, mengambil, lanjut terus. Lanjut terus. Terus kita delete. Oke. Dapat nih kan nih hasilnya dari tekanan PA1 sampai dengan P15. Nah, udah dapat nih hasilnya sampai P15 nih. Nah, jadi untuk uji tukilnya kita hanya mengambil rata-ratanya saja. Nah, rata-rata saja berarti sana. Kita hanya mengambil nilai dari min dari tekanan 1 sampai dengan tekanan 15. Nah, kita ambil jadi nilai minnya saja. Aduh, kita copy, Ctrl C. Nah, sudah kita copy, kita buat sheet baru. Jadi sheet ini sheet G2K. Nah, oke. Yang salah, Ctrl Z. Kita pastenya harus transpose. Jadi kita harus transpose. Nah, nilai min kan. Nah, nilai min. Dapat nih kan. Nah, nilai minnya. Dapat nilai minnya. Nilai minnya. Barulah kita sudah dapat nilai minnya. Kita rapin dulu. Jadi kita urutin yang dari kecil ke besar. Jadi kita dari sini ya. Kita langsung bawah. Nah, sudah itu langsung kita pilih yang format dari sort filter, dari small to large, jadi dari yang kecil ke besar. Expand acceleration. Oke, nah
dapat nih. Ini dari tekanan 12 sampai dengan tekanan 9. Dari kecil nih, dari kecil ke besar. Oke, dapat kan? Baru kita lanjut membuat uji tukenya nih. Gimana cara buatnya? Oke, bentar. Kita copy lagi ini. Kita hapus dulu. Kecil, pasti. Kita pasti sini. Tapi kita kasih transpose lagi. Nah, satu. Ini kayak gini nih. Dengan penduduk ini, kan ini sama ini ketemu sama. Nah, yang sama ini, jadi yang ini, ini, yang ini sama yang ini nih ketemunya di sini. Jadi ini sama nih hasilnya. Jadi kita tanda aja yang sama nih warna merah. Mati. Ini kita tanda jadi warna merah. Jadi step yang pertama kita warna merah. Sampai paling bawah. Kita bikin merah sampai bawah. Jadi kita bikin warna merah. Tandai karena hasilnya tetap sama. Berapa nih? Nah, terus oke, warna merah yang di bawah ganggu. Atas sini. Oke. Salah. Lanjut. Oke, dah. Ini udah paling ujung ketemu ujung. Dah. Mati awal. Ketemu awal. Nah, terus untuk yang ini, jadi kita lihat dulu omega 3. Omega 3. Hasil kita tadi nih. Hasil rumus tadi nih. Ya, hasil dari rumus. Hasil dari rumus kan dia. Dan rumus itu kan dari rumus yang terakhir. Jadi, 11,8. Dari 11,8 sih. Nah, dari itu. Jadi, caranya itu untuk melihat berbeda nyata atau tidak berbeda nyata dari setiap masing-masing sensor itu seperti ini. Sama dengan sensor yang ini sensor apa? Ya, rata-rata sensor ini berkurang. Terus kita ujian sini jadi string. Kalau mau cepatnya itu langsung tekan F4 biar langsung jadi string ya. Nah, terus kita enter. Nah, dapatlah hasilnya nih. Hasilnya kita tinggal tarik aja. Jadi dapat hasil sampai 9 nih. Oke, dapat hasilnya. Begitu juga di bawahnya, stroke sampai bawah sana dengan seperti itu. Jadi yang tekanan di atas sama dengan ini kurang sama yang ini sama ini sama ini sih. Oke, kita buat sesuatu dulu baru kita tarik nanti.
Sesuatu dulu. Oke. Bentar. Sampai bawah sini. Jadi bawah sini ini yang besar dibagi yang ini sama dengan ini kurang 11 sama ini 4. Jadi tak ada lagi yang ditarik. Seperti itu terus sampai bawahnya. Oke, sabarlah. Ini kurang ini. Tarik taruh lagi gitu kan. Ini itu sama dengan ini berkurang ini 4. Itu orang ini kurang 4 baru enter. Itu jadi konsepnya selalu begitu sampai bawah dari yang atas yang hasilnya ini kurang yang ini. Oke. Ini sama dengan ini kurang ini baru F4 baru yang ini. Oke. Sama dengan ini kurang ini 4. Oke. Oke, saya begitu sampai ke bawah. Oke, sama dengan ini kurang sama dengan kurang 6. Oke, yang terakhir sama dengan ini kurang ini ada benar ada yang salah. Oke, 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 oke,
Nyebar. Tadi kan sudah saya jelaskan kenapa ini merah karena hasilnya 0 kali kurangnya. Terus kita lihat nih dari hasil omega. Kita lihat dari hasil omega. Kita lihat dari hasil omega nih 214,48. Kita pisahkan. Coba kita lihat hasil mana yang dia di bawah 214,48. Dari sini nih. Kita lihat nih 32. Oke. Kita blok. Kita ganti warna. Blok sampai 214,48 nya 212 atau 227 sampai kita ganti warna jadi warna nah, nah ini juga di bawah nih ini juga nah begini sampai bawah nih yang kecil yang kecil. Oke, kita nanti biar kita tandai nanti. Oke, kita tandai, kita tandai, kita tandai, kita tandai. Anggap yang kecil. Oke. Nah, nah, ini kita sudah tanda ini di nah, jika nah, jadi dapat ditaruh nih ya. Jika hasil nilai yang ini nilai pengurangan tadi di atas dari omega dari hasil omega maka hasilnya berbeda nyata. Nah, jika di bawah maka tidak berbeda nyata. Jadi dapat kita lihat nih. Nah, jadi seperti yang tadi kita lihat berbeda nyata dan tidak nyata. Kalau berbeda nyata tidak stabil. Kalau berbeda nyata jika tidak berbeda nyata stabil. Nah, jadi yang hasilnya stabil itu dia dari nih sensor apa nih? Sensor 7 nih dari sensor apa ya sensor 7 sampai sensor 9. Nah, jadi karena dia nilai di bawah dari hasil omega ini sekitar 214,48 omeganya. Nah, jadi untuk apa yang berbeda saja. Jadi cara bacanya seperti ini. Tekanan pH 12 berbeda nyata dengan tekanan tekanan pH 8 dengan ya berbeda nyata dengan tekanan pH 12 karena hasilnya di atas dari omega W. Nah, terus yang ini gimana? Tekanan pH 7 tidak berbeda nyata dengan tekanan pH 7. Sensor 7 tidak berbeda nyata dengan sensor ini 13 itu. Jadi dia stabil. Jadi tidak berbeda nyata dia. Jadi perbandingan seperti itu. Oke, ini udah hasil akhirnya. Nah, kita lihat nih. Dan ini yang di atas nih berbeda nyatanya.
Dan yang untuk terjadi tidak bernilai nyatanya itu yang warna abu-abu ini. Oke. Mungkin cukup itu saja dari saya. Kurang lebih saya mohon maafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.